Cepat. Satu, terdakwa satu atas nama KLK Bah Apri Atmojo NPP 122903. Dua, terdakwa dua atas nama Sertu Bah Agri NPP 125549. Tiga, terdakwa tiga atas nama Sertu Kom Rapsin Hermawan NPP 126104. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer 2 Romawi 08 yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan berjalan imparsial, fair, dan objektif serta mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga pada akhirnya semua saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa yang sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Militer 2 Romawi 0 Jakarta maupun saudara auditor militer 2 Romawi 07 Jakarta kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam benak penasihat hukum maupun para terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara auditor militer 2 Romawi 07 Jakarta atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapi dan jelas sehingga memudahkan kami dalam mengikuti jalannya persidangan dari saudara auditor militer. Majelis Hakim Pengadilan Militer 2 Romawi 08 Jakarta yang terhormat. Hari ini merupakan bagian hidup terpenting untuk masa depan seorang Tamtama dan 2 orang bintara anggota Angkatan Laut yang merupakan tulang punggung kesatuan dan tulang punggung keluarga. Akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa dan dampak yang ditimbulkan kepada terdakwa, istri terdakwa, dan masa depan anak terdakwa, baik secara psikologis maupun kerugian material dikarenakan proses penyelesaian perkara yang mengharuskan terdakwa kehilangan semua hak-hak dasar sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Untuk menanggapi tuntutan dari saudara auditor militer 2 Romawi 07 Jakarta, pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Dakwaan dan tuntutan. 3. Fakta persidangan. 4. Pembahasan dan analisa yuridis. 5. Permohonan dan penutup. Keputusan yang adil, arif, dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terdakwa yang tercantum dalam pasal 54 KUHP yang menyebutkan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada penasihat hukum tidak bermaksud untuk menutup-nutupi kesalahan para terdakwa melainkan untuk mencari keadilan dalam proses hukum itu sendiri. Dalam persidangan akan bermanfaat untuk mencari keadilan serta diharapkan dapat membantu Majelis Hakim Pengadilan Militer 2 Romawi 0 Jakarta. Perkenankanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa akan melakukan kajian secara yuridis materi dakwaan dan tuntutan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh auditor militer. Demikian halnya dan erat hubungannya dengan perkara. 2. Dakwaan dan tuntutan pidana. A. Dakwaan. Dilatar belakangi pentingnya dakwaan harus dibuktikan dalam persidangan ini dan tidak wajib membuktikan hal-hal di luar. Terdakwa telah cukup alasan untuk dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer 2 Romawi 08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan setidak-tidaknya dalam tahun 2025 di rest area kilometer 45 tol Jakarta, tidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 2 Romawi 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana 30 Januari 2025. Surat dakwaan mana telah ke-1 primer, barang siapa sengaja dan dengan rencana menguasai mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO. 2. Hal-hal yang memberatkan. A. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. B. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit butir kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
8. Wajib TNI butir ke-6 tidak sekali-kali merugikan rakyat, dan butir ke-7 tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. C. Perbuatan para terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI, khususnya TNI AL, di mata masyarakat. D. Para terdakwa tidak jujur dan berbelit pada saat pemeriksaan persidangan. E. Perbuatan para terdakwa jauh dari rasa kemanusiaan dan tidak manusiawi karena telah sampai hati dan tanpa belas kasihan sampai hati membunuh sesama manusia yang tidak bersalah, yaitu almarhum Ilyas Abdurrahman, dan melukai saudara Ramli yang sampai saat ini masih dirawat. F. Perbuatan para terdakwa masih merasa membela diri pada saat melakukan penembakan. Dan G. Perbuatan para terdakwa berakibat saksi 1 dan saksi 2 kehilangan ayah yang mereka sayangi. 3. Hal-hal yang meringankan nihil. Dengan mengingat pasal 340 KUHP dan pasal 480 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan auditor militer, memohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. 1. Terdakwa 1 KLG Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903. A. Pidana pokok penjara seumur hidup. B. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. TNI AL. C. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar Rp209.633.500. D. Membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar Rp146.354.200. 2. Terdakwa 2 Setubah Akbar Adli NRP 125546. A. Pidana pokok penjara seumur hidup. B. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. TNI AL. C. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar Rp140.133.500. D. Membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar Rp73.177.100. 3. Terdakwa 3 Sertukom Rapsin Hermawan NRP 126104. A. Pidana pokok penjara 4 tahun dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. B. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. TNI AL. C. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147.133.500. D. Membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar Rp73.177.100. Subsidiar 3 bulan penjara. Untuk pembayaran restitusi yang diberikan kepada para terdakwa sesuai surat dari LPSK terlampir, barang bukti yang dimohonkan berupa 1. Surat A. 5 lembar hasil visum et repertum almarhum Ilyas Abdurrahman nomor 01/4/Romawi 1/2025 tanggal 13 Januari 2025 dari RSUD Balaraja. B. 1 lembar surat keterangan kematian almarhum Ilyas Abdurrahman nomor 012/2012/IPJR RSUD BLJ Romawi 1/2025 tanggal 2 Januari 2025 dari RSUD Balaraja. C. 3 lembar hasil visum et repertum saudara Ramli nomor 4/FK/FK/1/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari RSM Jakarta Pusat.